Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rumpus Pitarin dari kelas 11 IPS 4 akan menjelaskan materi tentang pendapatan nasional. Yang pertama, pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah ukuran nilai output berupa barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara dalam satu tahun. Nah, kemudian, pada dasarnya, pengertian pendapatan nasional dapat dilihat melalui 3 pendekatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan produksi. Melalui pendekatan produksi, pendapatan nasional diartikan sebagai penjumlahan nilai tambah dari setiap barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Yang kedua, pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan adalah pendekatan nasional yang menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa suatu negara dalam satu periode tertentu. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran adalah pendekatan negara dengan cara menghitung pendapatan nasional dari pengeluaran seluruh pelaku ekonomi, baik di dalam negeri maupun luar negeri selama satu periode tertentu. Kemudian, manfaat pendapatan nasional. Nah, manfaat pendapatan nasional ada beberapa, di antaranya A. Menilai perkembangan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu. B. Menilai prestasi ekonomi suatu negara. C. Membandingkan perekonomian negara satu dengan yang lainnya. D. Menerangkan struktur perekonomian negara. E. Mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. F. Membangun dan merumuskan kebijakan pemerintah. Yang poin ketiga ada komponen-komponen pendapatan nasional. Berikut ini beberapa komponen dalam penghitungan pendapatan nasional. Yang kesatu ada produk domestik bruto atau GDP. Produk domestik bruto atau bisa disebut gross domestic product merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Rumusnya, GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing dalam negeri. Yang kedua ada produk nasional bruto atau GNP. Gross National Product merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun. Rumusnya, GNP sama dengan pendapatan warga negara Indonesia dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Kemudian ada produk nasional neto atau NNP. NNP rumusnya GDP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal. Penyusutan adalah penggantian barang modal bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi, umumnya bersifat taksiran, sehingga dapat menimbulkan kekeliruan meskipun relatif kecil. Yang keempat ada pendapatan nasional neto atau NNI. Pendapatan nasional neto atau Net National Income merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumusnya, NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan sebagainya. Yang kelima ada pendapatan perseorangan atau PI. Pendapatan perseorangan atau personal income adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Rumus PI adalah NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Transfer payment adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu, seperti pembayaran dana pensiunan, tunjangan pengangguran, dan sebagainya. Yang terakhir ada pendapatan yang siap dibelanjakan.
Pendapatan yang siap dibelanjakan tersebut disebut disposable income, yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa komunikasi, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan untuk investasi. Rumusnya, D1 sama dengan P1 dikurangi pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak pendapatan. Poin keempat ada metode perhitungan pendapatan nasional. Yang ke-1 ada metode produksi. Pendapatan nasional merupakan penjumlahan dari seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi, baik masyarakat di dalam negeri maupun di luar negeri dalam periode tertentu. Rumusnya ada Y sama dengan dalam kurung Q1 dikali P1 titik kurung tutup ditambah dalam kurung Q2 dikali P2 ditambah Qn dikali Pn. Keterangannya, Y adalah pendapatan nasional, P1 adalah harga barang ke-1, Pn adalah harga barang ke-N, Q1 adalah jenis barang ke-N, dan Qn adalah jenis barang ke-N. Yang kedua ada metode pendapatan. Pendapatan nasional merupakan hasil dari seluruh penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu negara selama satu periode. Rumusnya, Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Y adalah pendapatan nasional, R adalah pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya, W adalah pendapatan bersih dan sewa, I adalah pendapatan dari bunga, dan P adalah pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perseorangan. Yang terakhir ada metode pengeluaran. Nah, metode pengeluaran. Pendapatan nasional merupakan penjumlahan dari seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh rumah tangga ekonomi suatu negara selama 1 tahun. Rumusnya, C ditambah I ditambah G dalam kurung X dikurangi M, yaitu Y sama dengan pendapatan nasional, C adalah konsumsi rumah tangga, I adalah investment atau investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, dan M adalah impor. Sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada kata-kata yang salah atau pengucapan yang kurang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.